Saya kirimkan ke Fani, Pak. Mm-mm. Oke, kemudian Sepertinya sedang loading, Pak. kalau Fala pakai HP atau pakai laptop? Pakai tab, Pak. Oh, pakai tab. Maksudnya begini, ada yang bisa demonstrasikan nggak? Atau kirim ke ini aja, kirim ke Iya, chat. sudah Fala coba kirim ke Fani, Pak. Fani lagi Maaf loading. Pak, kami juga nggak bisa buat share screen, bagikan Pakai apa? layarnya. Pakai apa? Pakai HP soalnya. Oh, nggak pakai HP saya nggak tahu ya. Tapi yang lain kirim di ini ya di chat di sini chat Zoom biar diunduh oleh teman-teman yang lain. Yang dikirim apa sih? Oke, Pak. Siap. Bentuk apa yang dikirim PDF atau apa? Ya, silakan. Saya ini ya ingin memastikan ini apa namanya itu sudah belum menggunakan ini. Sebenarnya ada video untuk melihat dari berbagai sisinya, Pak. Cuman gak bisa dikirim video ternyata, Pak. Oh gitu. Yang lain ada yang sudah belum? Wildan, Kemal udah belum? Ini yang dikirim apa ini? Yang lain udah pada bisa kan? Bagaimana? Ya, yang lain udah oke. Maksudnya begini, kalau saya harus memastikan gitu, apakah sudah pada bisa belum? Siapa yang sudah bisa? Coba angkat tangan. Situ, raise hand. Fala udah. Terus yang lain. Yuk. Hmm, oke. Nah, ya. Hmm, tapi masih banyak yang belum raise hand. Ini gimana? Berarti yang belum raise hand berarti nggak bisa gitu. Kalau sudah bisa kan bagus gitu ya. Tadi sih image-nya bisa diunduh gitu ya oleh kalian. Itu contohnya ya. Nanti kalian kan eh, ada waktu untuk ini kan. eh Apa namanya itu untuk mempelajari untuk apa pelajari itu ya. Oke, ini masih banyak yang belum berarti gimana ini? Ya, ya udah. Oke.
Oke, oke, berarti ini udah ya, udah udah bisa ya. Tadi yang terkait dengan apa? Kontur plot perlu dijelaskan ulang atau memang sudah oke, sudah bisa? Kalau kita lihat di ini, kalau kita lihat di RPS, ya kita lihat di RPS, seharusnya kita yang kedua ini maksimum minimum ya, kalau tidak salah betul enggak? Ya, nih lihat nih kita lihat RPS-nya ini, nah ini berarti yang kedua adalah ini ya memahami konsep maksimum dan minimum gitu ya, maksimum dan minimum. Yang ketiga turunan parsial gitu. Nah kalau kita lihat di bukunya Purcell itu, buat di stop share. Nah, yang bukunya Purcell ini bahasan selanjutnya itu parsial dulu, ya, parsial derivatif gitu. Nah, tapi masih ada yang belum memahami terkait dengan ini, dengan peta ketinggian. Nah, peta ketinggian saya akan coba berikan contoh satu, cukup ya. Nah, contoh satu ini aja nih, yang contoh yang ini. Ini contohnya kan ini draw counter maps gitu ya for the surfaces corresponding to ini gitu ya. Ini kan fungsinya sudah di atas Z sama dengan ini dulu satu. Peta ketinggian itu kan kita kemarin sudah belajar menggambar grafik fungsi. Peta ketinggian itu sama dengan peta dari permukaan ke bidang XY gitu. Ketika ketinggiannya nol berapa, ketika ketinggiannya satu berapa, gitu kan ya ada di sini ya. Ketinggiannya nol, ketinggiannya satu, gitu yang ini nih. Ini kita akan coba bahas yang ini nih. Nah, fungsinya fungsi yang ini, gitu ya. Eh, ini. Nah, kemudian ini, gitu ya. Tapi di sini, oke. Coba kita buka ini dulu. Saya buka dulu PowerPoint sebentar ya. PowerPoint. Nah, nah men-sketsa fungsi juga harus sudah bisa ya, jangan sampai nggak bisa. Nanti di ujiannya pasti akan, ya kemungkinan besar akan ada tugas terkait dengan itu. Oke, saya stop share dulu. Saya buka ini. Bentar ya, bentar ya. Nah, sebentar. Nah, ini peta ketinggian ya. Hmm, 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 hmm. Nah, Beli coy.
Wah, mohon maaf ya, banyak gangguan. Nah, sekarang insya Allah tidak ada gangguan lagi. Padahal saya udah ngumpet loh ini ruangannya, tapi tahu aja saya ada di sini. Oke, saya akan jelaskan peta ketinggian ya bagi yang memang belum memahami terkait dengan peta ketinggian. Nah, mudah-mudahan pendrive-nya lancar ya di laptop ini. Saya pakai laptop yang berbeda ini. Saya akan coba dulu tadi soalnya itu dicontoh ya. Nggak apa-apa saya kasih soal yang dicontoh ya. Nah, saya kasih soal yang dicontoh ini. Ini saya copy ke poinnya. Hmm. Nah, ini saya akan coba share screen. Tolong diperhatikan ya sehingga tidak perlu diulangi. Ini mungkin mudah-mudahan ini bisa dilihat. Nah, sekali lagi peta ketinggian itu ya, peta ketinggian itu eh, di mana kita melakukan proyeksi ini, proyeksi terhadap bidang X, Y. Ingat gitu ya. Kan kemarin kita pernah bahas menggambar kurva kan, ke proyeksi ke bidang X, Y, proyeksi ke bidang X, Z, ya enggak? Proyeksi ke bidang Y, Z. Nah, sekarang kalau peta ketinggian itu khusus aja di bidang X, Y. Jadi sebenarnya ketika kita menggambar, mencoba mensketsa fungsi dua peubah itu, pasti kita menggambar peta ketinggian. Tapi setidaknya satu ketika Z-nya sama dengan 0. Oke? Nah, jadi kita punya Z. Z-nya itu adalah ini ya, sepertiga katanya begitu ya. Akar 36 dikurangi 9x kuadrat dikurangi 4y kuadrat. Kuadrat ini. Nah, kemudian eh, ketika Z 0 katanya gitu. Ini kan sudah tuh minggu lalu. Ya kan? Nah, berarti ini sebenarnya peta ketinggian itu di bidang X ya. Jadi kalau peta ketinggian itu pasti di bidang X Y ya. Peta ketinggian itu pasti di bidang X Y itu. Proyeksi ya. Ya, proyeksi di bidang X Y lah kira-kira begitu. Kalau Z-nya 0 ya berarti ini 0 sama dengan gitu ya sepertiga akar gitu ya 36 dikurangi 9x kuadrat dikurangi 4y kuadrat. Nah, begitu. Ini eh, apa namanya itu dikalikan 3 gitu ya. Semua dikalikan 3 kemudian dikuadratkan. Ya kan jadinya 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 gitu ya. Ini elips gitu kan. Ini elips nih. Gitu. Jadi elips kita bagi 36 semua, x kuadrat dibagi 4 ditambah y kuadrat dibagi 9 sama dengan 1. Betul ya? Nah, gambarkan oleh kalian di sebelah sini gitu nanti. Nah, pokoknya kalau Z0 gambarnya kayak begini gitu. Coba kalau Z-nya sama dengan 1, gambarkan lagi. Z-nya sama dengan 1, berarti 1 sama dengan gitu ya. Sepertiga akar dari 36 min 9x kuadrat dikurangi 4y kuadrat. Gitu. Berarti ini kalau dikalikan 3, kemudian dikuadratkan, jadinya 36. Gitu ya. Boleh gitu ya, pelan-pelan. 9x kuadrat dikurangi 4y kuadrat. Betul ya ini?
3 kali, kok 36? Yang benar berapa harusnya? Ini 3 dikuadratkan, ini harusnya 9 ya? Ya enggak? Iya, Pak. 9. Oh, salah tadi. Berarti kalau begitu, ini sama dengan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan berapa sih? 27. Ya, benar nggak? Betul? Betul, Nur Saidah? 36 dikurangi 9, 27 ya? Ya. Hah? Betul, Pak. Benar. Oh, betul. Ya udah, ini juga elips gitu. Dia masih elips juga. Ini semua akan elips. Jadi kalau bentuknya elips untuk ini pasti dia akan elips, elips, elips gitu. Nah, ini nanti dibagi 27. Oh, ya berarti x kuadrat dibagi 27 dibagi 9 itu 3 ya. 3 ditambah y kuadrat dibagi 27. 27 dibagi 4 berapa? Dibagi 2, 13,5. Berarti 6,75 bukan sih? Iya, Pak. Oh iya. Ya, Dan ini Pak. elips juga. Ah, ah. Dan seterusnya ya, nanti kalian coba untuk dan seterusnya untuk Z sama dengan 1,5. Nah, saya akan langsung ke Z sama dengan 2. Jadi ketika ketinggiannya 2, bagaimana sih petanya gitu loh. Kalau ketinggiannya 0 gitu, tingginya 0, bentuknya kayak mana gitu. Ya, berarti kalau ketinggiannya 0 berarti di bawah cek gitu. Oke. Kalau Z-nya 2, berarti ya ini 2 ini. Ya tinggal di gini aja gitu. Ya, 36 dikurangi 9x kuadrat dikurangi 4y kuadrat. Jadi ini kan 36 sama dengan 36 dikurangi gitu ya, nih kalau pelan-pelan gitu ya, dikurangi 4y kuadrat. Atau kalau kita tuliskan, sini, 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat itu sama dengan 0 gitu ya, kira-kira demikian ya. Iya enggak? Nah, ini elips juga gitu. Ya, baru kita gambarkan di sini plot gitu. Plot secara sederhana gitu ya, plot sederhana. Nah, kira-kira ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Kemudian kalau begitu untuk Z sama dengan 0. Bagaimana untuk Z sama dengan 0 gitu ya. Ya, untuk Z sama dengan 0 itu X-nya itu minor kan. Negatif 22, ininya 3. Ya, kira-kira begitulah ya. Atau mau lebih besar juga nggak apa-apa. Nah, ini dimungkinkan dia kira-kira, ups, ini kurang kurang bagus ya gambarnya. Apalah, negatif 3, 3, negatif 2, 2. Nah, kemudian ini berarti kan 1,5 ya X-nya. Di sini jadi min 1,5 gitu. Ya, gini. Kira-kira aja ini mah. Ya, bentuknya elips juga. Tapi ini 1,5 gitu. Ya, ini 3, berapa gitu. Terus, nah kalau Z-nya 0 ya titik aja. Nah, berarti ini yang paling luar ketika ketinggiannya 0. Gitu. Terbayang kan? Nah, ini ketika ketinggiannya 1. Nah, ini ketika ketinggiannya 2. Jadi puncaknya ini, ya kan?
Ini puncaknya. Gitu. Oke, coba saya kembali ke ini ya. Saya stop share dulu. Sebentar. Skip ya. Nah, saya akan share all screen aja biar gampang bolak-baliknya tadi. Share-nya mana tadi? Eh, Screen aja gitu ya biar gampang. Nah, ini. Nah, dari gambar juga sebenarnya terlihat. Nah, itu ya kalau gambar tentunya dia jauh lebih rapi gitu. Nah, kontur mapnya ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan yang di sini gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat gitu. Sama kan? Nah, sama cuman tentunya gambar punya saya tidak lebih rapi gitu dibanding gambar yang ini. Itu tentang kontur plot peta ketinggian. Itu maksudnya yang tadi ditanyakan oleh Fani. Gimana Fani? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya. Nah itu kita bisa gambarkan peta ketinggian yang lain. Nah, contohnya yang ini. Ini kan fungsinya, nah ini dia itu hiperbola, bukan bukan elips gitu ya, hiperbola. Jadi kalian harus tahu cara menggambarnya hiperbola kayak gimana, elips gimana gitu. Ini oh, apa namanya itu pelajaran yang lalu-lalu harus tetap diingat. Itu oke. Nah, peta kontur juga bisa digambarkan dengan computer algebra system gitu. Nah, jadi kalau begitu bisa kalian bayangkan seperti apa sih peta kontur itu. Contoh ini. Contoh ini kita contohnya fungsi yang mana gitu ya. Fungsi ya manapun ya fungsi yang di sini. Nah, fungsi yang ini kan. Nah, ini fungsi yang ini peta konturnya yang sebelah kanan. Nah, bisa bisa terbayang berarti ya. Nah, ini di ketinggian berapa, di ketinggian berapa. Ini kan puncaknya nih. Ini puncaknya nih yang sebelah sini. Ini puncaknya. Gitu. Ya, itu terkait dengan peta kontur. Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita nah, oke sudah dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira. Silakan kalau mau bertanya. Berarti kalau begitu kalian bisa mengerjakan ketinggian. Contoh di sini dan ada juga kan di latihan itu ya. Pada ketinggian ini problem 17 sampai 22. Sketch the level curve Z equal to K for the indicated values of K. Yang ini. Jadi buat peta ketinggian gitu ya untuk fungsi-fungsi yang seperti ini. Nah, kalian harus mau dan mampu mengerjakannya. Gitu. Ambil satu, kalian harus punya kemandirian ya. Oh, saya ingin gambar, coba yang nomor 17, coba yang nomor 18 dan seterusnya. Ya, oke. Nah, ini juga sama. Nah, yang nomor 24 juga ini peta ketinggian. Ya, if V X, y gitu is the voltage at the point xy in the plane katanya. Jika V x, y itu adalah tegangan di titik x, y dalam suatu bidang, the level curves of V are called equipotential curves katanya. Jadi kurva ketinggian dari volume itu dinamakan kurva-kurva ekuipotensial katanya gitu ya. Kemudian di sini
draw the equipotential curves corresponding to V equal to gitu ya, a half, 1, 2, 4, for V X, Y sama dengan ini. Jadi udah diketahui ini fungsinya. Nah, berarti tinggal kalian ganti Vx, Y-nya itu dengan setengah. Gitu kan? Setengah sama dengan 4 dibagi ini. Selesaikan. Kalau digambar, kurvanya kayak mana sih? Gitu. Oke? Nah, gitu. Kalau diganti Vx, Y-nya 1 sama dengan 4 dibagi akar X min 2 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat, jadi kayak gimana? Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang nomor 24 gitu ya, nomor 24. Nah, selain dari itu, karena kan eh, apa? Kalian tuh selain bisa menghitung kan di RPS ini menerapkan konsep fungsi dan peta ketinggian dalam berbagai permasalahan. Ya kan ya? Dalam berbagai konteks maksudnya. Nah, ini konteks-konteksnya. Di nomor 25 di sini. Figur 20 shows isothermal for the United States, katanya demikian. Which of San Francisco, Denver, and New York had approximately the same temperature as Saint Louis? Nah, gambarnya ada gambar 20. Ini ya. Nah, lihat tuh. Gambar 20. Nah, ini interpretasi oleh kalian. Itu. Yang kedua, jika kamu di Kansas City and wanted to drive toward cooler weather as quickly as possible, katanya gitu. Kalau kamu ada di Kansas dan ingin berkendara melewati apa namanya itu cuaca yang lebih dingin secepat mungkin, nah, in which direction would you travel? Akan kemana kamu bepergian? What if you wanted to drive toward warmer weather? Bagaimana kalau kamu ingin berpergian melewati suhu yang lebih hangat? Kemana coba? Kalau kamu posisinya di Kansas. Gitu. Ada nggak di sini? Kansas City mana sih? Ini nggak kelihatan ya. Saint Louis. Ini figur 23. Sorry, kita harus lihatnya di figur 20. Salah lihat. Figur 20 mana? Figur 20. Oh, gambar 20 itu di atas ya. Di sini nih. Nah, ya. Berarti ini soalnya ini. Tadi katanya kalau kita di Kansas, Kansas City. Nah, coba kita perhatikan. Ini kan 50 nih. Kalau saya tanya, Denver itu suhunya berapa? Denver City. 50 bukan, Pak? Tapi tidak tepat 50 kan? Iya. Nah, antara 50 sampai 60. Kemudian kalau misalkan kita orang matematik berpikirnya itu rasional, ya kan? Berarti dibikin aproksimasi dong. Jadi kita harus membuat interpolasi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi kalau dari sini 6, di situ 50, nah ke sini nih. Nah, ini 60, berarti dekat ke sini gitu kan ya? Nah, berarti ini kira-kira berapa kalau kamu bikin interpolasi? Buat saja interpolasi linier gitu. Kalau diduga, di guess gitu ya. Oh ya 50 something lah gitu. 52 mungkin. Tapi kan kita tidak bisa hanya menduga dengan kira-kira begitu. Pakai penggaris oleh kalian ini. Kemudian
cari tentang interpolasi linier. Paham ya? Nah, kalau misalkan kita di posisi di Kansas, tadi tuh pertanyaannya kan Kansas City katanya. Dari sini. Nah, yang pertanyaan yang pertama itu yang mana? Katanya San Francisco, Denver, New York yang memiliki rata-rata temperatur yang sama dengan dengan Saint Louis. Kira-kira kota mana yang memiliki rata-rata temperatur yang sama dengan Saint Louis? San Francisco kah? Denver kah? New York kah? Gitu. Atau mana? Coba. Nah, ini harus kalian harus bisa ya yang begini nih. Sorry. Ini saya mau potong dikit deh. Nah, gitu ya. Saya tempel di sini. Biar kita bernalar ya. Biar gini. Saya akan ini juga apa namanya itu saya akan crop juga gambar yang dimaksud yang di sini. Nih gambar 20. Ini saya akan crop juga. Kemudian saya akan paste di sini. Begitu. Nah, misalkan ini ya, kita lihat. Atau mau apa. Ini juga nggak apa-apa. Kita, nah, kayak gini. Nah, coba nomor 1. Kalian mau jawab apa? Siapa yang bisa jawab? Nomor 1. Gampangnya sih di sini apakah Saint Louis? Kita cari Saint Louis. Ini Saint Louis ini di sini ya. Saint Louis. Menurut kalian Saint Louis itu San Francisco di mana? Di sini San Francisco. Kemudian Denver. Denver di sini ya, Denver. New York. New York di mana? Di sini. New York di sini. Nah, menurut kalian 3 kota tersebut mana temperaturnya yang sama dengan Saint Louis? San Francisco. San Francisco. Betul jawabannya. Kenapa Fanny San Francisco? Karena berada di antara 80 dan 70. Oke, karena kisarannya di antara 70-80 lah, gitu kan ya. Kenapa sih Denver? Kalau Denver kenapa? Kalau Denver ada di 50 dan 60 kisarannya. 50 sampai 60. Bagaimana dengan New York? New York lebih panas ya. Nah, dia 60 sampai 70. Iya enggak? New York lebih panas dibanding Saint Louis. Enggak ya, agak lebih dingin ya dibanding dengan Saint Louis. Begitu betul, Fani? Dan yang lain? Yang lain bisa paham? Nampak. Oke. Nah, ya, coba yang kedua. Nah, yang kedua. Yang kedua tuh jika kamu berada di Kansas dan ingin bepergian melewati suhu yang cooler, lebih dingin, as quickly as possible, secepat mungkin. In which direction would you travel? Dari Kansas. Kansas City itu ada di sini. Kita ingin kepada yang lebih, yang cepat dingin. Kemana larinya? Arah mana? Falah, silakan. Ya, boleh Denver. diketik aja ya.
diketik arahnya jangan ke Denver, arahnya ini, arahnya arah mata angin aja ya, arah mata angin, barat laut gitu ya, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Nah kira-kira akan kemana? Kalau kita berada di Kansas, tapi kita ingin ke suhu yang dingin, kemana? Boleh diketik chat, saya tunggu. Baik, coba kita lihat barat laut. Betul, barat laut. Sip. Betul, arah barat laut ya. Barat laut tuh bahasa Inggrisnya apa? Northwest, gitu ya. Northwest. We we headed to northwest. Nah, kita pergi ke barat laut. Oke. Bagaimana kalau kamu ingin ke tempat yang lebih panas? Kira-kira dari Kansas City kamu pergi kemana? Coba di chat lagi. Masih di posisi kita di Kansas City. Ke arah mana kita harus bepergian? Oke, sudah ada 4 ya. Tenggara. Ya, ya. Oke. Southeast gitu ya, Tenggara gitu. Southeast. Oke, baik. Bagus. Nah, kemudian if you were leaving Kansas City, in which direction could you go and stay at approximately the same temperature? Kalau saya dari Kansas, kemana ingin temperaturnya sama? Silakan di chat lagi. Timur. Boleh sih, ke timur boleh. Timur. Atau ke timur laut gitu boleh juga ya. Timur laut dan barat daya. Ya, betul nggak? Ya, tepatnya ke timur laut atau barat daya gitu. Dia dia eh, sama suhunya. Oke, sip lah kira-kira begitu ya. Kira-kira demikian. Oke, ke San Louis. Oh iya ke San Louis. Oke, kalau kalau menuju kotanya gitu ya. Ini pertanyaannya emang kemana? Oh, pertanyaan kan in which direction. Jadi ke arah mana, bukan ke kota mana gitu ya maksudnya. Ya, pokoknya intinya begitu. Oke, baik. Saya akan kembali ke laptop. Nah, sudah ya. Nah, coba kita bahas. Nah, ini juga sama nih menarik. Figur 24 juga masih ngomongin kontur map, ya kan? Kontur map. Nah, sebentar di oke oke. Ini. Nomor 40 juga masih diminta kalian untuk menggambar menggunakan tangan ya. Sketch as best you can. Gambarkan sebisa mungkin, sebisa kalian. Gitu. The graph of the monkey saddle. Grafik dari saddle pelana monyet. Gitu ya. Monkey saddle. Z sama dengan X. Begin by not by nothing. Begin by nothing where Z equal to 0. Ketika Z sama dengan 0. Maksudnya ini berarti
Mungkin kita diminta untuk membuat sketsa di sini, sketsa kurva ketinggian ya, maksudnya ya. Nah, begin by noting dengan menuliskan pertama di sebelah nanti kalian coba. Ya. Nomor 41 ini gambarnya gambar 24. Nah, the contour map in figure 24 shows level curves for a mountain 3000 feet high. Peta ketinggian di gambar 24 menunjukkan peta ketinggian bagi suatu gunung, sebuah gunung yang tingginya itu 3000 kaki. 3000 kaki itu kira-kira 1500 meter gitu ya kurang lebih. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. What is special about the path to the top label AC? What is special about BC? Nah, AC. AC. AC ini path spesial AC. Kemudian BC. AC, BC. Kalian paham dengan pertanyaannya? Dengan Pirtini ini? Paham ya? Apa sih yang spesial mengenai path? Path itu lintasan. To the top label AC. Dari A ke C dan dari B ke C. Apa yang bisa kalian interpretasikan? Nah, saya copy lagi di sini deh. Ya, copy lagi di sini. Saya akan screenshot lagi soalnya. Ya, jadi soal ini kita punya dua gambar di ceritanya. Kemudian saya akan screenshot juga untuk kok malah dicoret? Ah, ini maksudnya. Salah klik tadi ya. Nah, ini. Kita coba, nah, kita perlihatkan ini. Siapa yang bisa jawab nomor 41? 41 ya ini 40 malah keambil. 41 yang A. Itu ada, Bapak mau jawab, silahkan. Boleh. kalau yang A itu dari A ke C itu naiknya landai, jadi Hmm. nggak curam. Terus kalau B ke C itu terjal gitu, Pak. Oke. Bagus. Betul jawabannya demikian. Dari mana kita tahu dari A ke C landai, dari B ke C curam? Tadi yang jawab Lintasannya siapa ya? Jenia, Pak. Jenia. Coba kamu raise hand, di saya nggak kelihatan. Ah, oke. Nah, sekarang kalau kalau kemana? Nah, kalau raise hand kan jadi kelihatan. Jenia jadi di atas saya. Oke, silakan Jenia. Kamu kasih kasih penjelasan. Kenapa dari A ke C itu landai, dari B ke C itu curam? Dari mana kita bisa tahu? Hmm. Ya, Kak, dari gambarnya itu kan dari A ke C itu ada yang banyak lintasannya ya, kayak agak panjang gitu. Ini penjelasan dari yang saya lihat aja ya. Terus kalau dari B ke C itu kan kayak deket gitu, jadi terjal gitu. Oke, ya. Atau kaitkan dengan konsep kemiringan. Hmm. Coba kalau kemiringannya, gitu. Kemiringannya, kemiringannya kita lihat, ya betul tadi. Kalau ini kan kemiringan itu kan kalau yang dinamakan dengan kemiringan itu gradien ya. Gradien itu kan sebenarnya delta Y per delta X, betul nggak? Ya nggak? Nah, berarti kalau dari pet dari 0 ke 500 saja. Ini kan ketinggian 0. Ini ketinggian 500. Ini ketinggian 1000. Ini ketinggian 1500 gitu ya. Ini yang on the top ini berarti ketinggian berapa nih? Top di sini.
1.500. Ini 3.000 jelas ya. 3.000 nih. Ya, Pak. 3.000 feet high. Mungkin ini berapa nih? Kalian bisa duga dengan aproksimasi. Betul. Jadi ini, nah kalau misalkan dari sini ke sini kan, oh gini ya. Nah, seimbang tuh. Nah, kalau yang ini kan curam banget tuh. Gitu ya. Ini curam. Dari sini ke sini tuh curam sekali. Nah, jadi kalau kita ambil rata-rata gitu ya, dari sini ke sini gitu ya, sini ke sini. Nah, gitu kan ya. Ini dibandingkan dengan dari sini ke sini ini kan delta Y per delta X ini sangat ini ya. Apalagi dihitung satu-satu dari sini ke sininya. Oke. Ya oke, bagus. Makasih, C-nya. Yang kedua, make good estimates of the total length of path AC and path BC. Buat apa namanya itu eh, estimasi yang baik gitu ya. Total panjang pet AC dan BC. Mhm. Siapa yang bisa jawab? Gimana cara menghitung panjangnya? Berarti hitung dulu dari sini ke sini itu berapa gitu. Gimana caranya ya? Nah, oke. Caranya udah 5:30. Kalian PR ya? Itu PR ya. Kok malah di stop share. Sorry. Itu PR tuh. Oke, PR ya. Supaya kalian bernalar gitu ya. Nah, kalau sudah bernalar nanti menemukan permasalahan itu akan bagus ya. Harus pandai bernalar apalagi orang matematika. Oke, saya akan coba nginjek dikit aja ya ke apa namanya itu pembahasan kita selanjutnya di sini. Ah, saya akan apa namanya itu coba share screen aja semuanya. Mau dikunci? Jam berapa? Oh, bentar lagi ya. Ya, bentar ya, Kang ya. Nah, udah mau pulang OB-nya nih, dikunci. Oke, bentar ya. Tadi partial derivatif. Sebelum ke sini, sebenarnya saya ingin melihatkan dulu. Oh, di sepadanya ini ya, apa namanya itu saya belum masih di hidden ya. Nggak bisa dilihat ya oleh kalian ya sepadanya ya. Iya, Bapak. Oh iya betul. Oke, nggak apa nanti dilihat malam lah. Kalau nggak malam lihat besok lah. Gitu. Nah, partial derivatif itu, nah, oh sepadanya nutup. Nah, ntar dulu. Sepada, sepada susah. Lama. Oke, ini ya. Ntar dulu ya, bentar ya. Hmm. Nih turunan parsial. Oh ya masih hidden from student ya. Oh belum saya buka ternyata. Ini nih. Nanti kalian diskusi parsial derivatif ini ada tugas sedikit sih ini. Tapi ini ya udah saya jelaskan dulu ya sedikit. Parsial derivatif, turunan parsial. Nah, turunan parsial ini, nah ini penjelasannya agak panjang nih, 1728 ya. Ini kita sudah mau disuruh pulang lagi sama OB. Mana ya? Ini partial derivatives. Nah, partial derivatives itu
eh pembahasannya ini. Kalian sudah baca partial derivatif? Siapa yang sudah baca raise hand? Saya ingin lihat dulu, menyapa dulu deh. Ini takutnya ada yang tidur. Mana? Yang sudah baca raise hand? Belum ada yang baca. Belum, Pak. Soalnya waktu pas cek siap apa sepada masih kosong, jadi belum tahu buat topik selanjutnya. Ya, kalian bacanya ini. Bacanya di RPS. Ya, di RPS-nya kan sudah ada dan bukunya sudah diberikan. Gitu ya, kalau belum dibuka sepadanya tetap dibaca. Ya, berarti belum ada yang baca. Belum. Siapa yang sudah baca? Saya. Yang sudah baca boleh pulang. Berarti yang boleh pulang saya doang sendirian. Jadi kalian nggak boleh pulang. Tetap di Zoom sampai kapan tahu. Oke, udah. Ini lower hand-nya kayak mana sih? Oh, udah ya. Ya udah, kalian harus baca dulu partial derivatif ya, walaupun di sepadanya belum ada. Tapi ini saya kasih ulasan sedikit aja. Nah, biar startingnya sama dengan kelas yang lain juga kayaknya belum sampai ke partial derivatif malah. Nah, ya yang dua kelas sebelumnya juga belum sampai ke partial derivatif karena saat itu minggu lalu saya malah di perjalanan ngajarnya jadi diulang. Partial derivatif itu, nah kalian harus sudah lagi-lagi harus sudah familiar gitu ya dengan fungsi satu peubahnya. Ya, karena partial derivatif itu fungsi satu peubah sebenarnya nanti. Ya, di sini dijelaskan bahwa anggap bahwa katanya fungsi f itu adalah fungsi dua variabel x, y. Jika y-nya dibiarkan konstan, sebut saja y sama dengan y0. Nah, ingat tuh. Kalau y-nya konstan, berarti kan nilai y-nya dikasih nama, dikasih bukan variabel lagi kan ya, dikasih konstanta. Nah, maka fx, y0 itu adalah suatu fungsi single variabel. Turunannya di x sama dengan x0 dinamakan turunan parsial dari f terhadap x di titik x0, y0 yang dinotasikan sebagai, ingat ada notasi fx. Fx bawah itu artinya turunan parsial terhadap x. Kalau turunan parsial terhadap x berarti y-nya konstan. Nah, secara definisi turunan parsialnya seperti ini. Fx di titik x0, y0 itu adalah limit fx0 tambah delta x, y0. Nah, lihat. Yang bergerak hanya x0-nya saja karena y0-nya konstan. Ya, fx0 ditambah delta x, y0 dikurangi fx0, y0 dibagi delta x. Nah, kalau turunannya parsial, ini turunan parsial terhadap x. Kalau turunan parsial terhadap y, yang di bawahnya dong. Similarly, katanya the partial derivative of f with respect to y at x0, y0 is denoted by fy and is given by di dalam kotak ini. Fy itu lihat yang geraknya y0, x0-nya itu konstan. Gitu ya. Nah, rather than calculate. Nah, kalian kan sudah pernah sudah waktu di kalkulus 1, kalkulus diferensial, kalian kan sudah menghitung ya kan? Bagaimana cara menghitung turunan terhadap turunan dari suatu fungsi menggunakan definisi kan? Nah, ini juga bisa kita menggunakan definisi dan kalian sebenarnya harus bisa gitu. Nah, tapi di bukunya si Parcel itu daripada kita hitung directly from the box definition gitu ya.
Nah, kita akan gunakan aturan saja. Berarti gunakan teorema. Jadi kalian dipermudah oleh bukunya si Parcel. Tapi kalau di bukunya Louis Leopold dan juga Stewart itu kalian harus bisa diberi contoh eh, menurunkan menggunakan definisi. Dan kan harus bisa ya. Nanti kalau saya kasih UTS seperti itu kan harus bisa. Makanya kalian harus ulik ini. Kita masuk dulu ke example yang pertama. Gampang kan? Kalian paham nggak ini? Find fx 1, berarti ini yang ini artinya cari turunan parsial terhadap x di titik 1,2. Yang ini cari turunan parsial terhadap y di titik 1,2. Jika fungsinya ini x kuadrat y, oh ini gampang. Karena y-nya dibiarkan konstan, maka y itu konstanta di sini diperlakukan. Berarti fx ini turunkan terhadap x jadinya 2xy. Nah, 3y pangkat 3 itu kan konstan jadinya 0. Ya. Nah, tinggal kalian substitusi nilai 1,2-nya dapatlah 4. Wah, mudah sekali ini hitung-hitungan. Kalau fy turunan terhadap y berarti yang ini x kuadrat ditambah 9y kuadrat. Paham ya? Ada yang tidak paham menurunkannya? Nah, ini menurunkannya bukan pakai definisi, langsung pakai teorema lagi. Gampang banget ya. Siapa yang belum paham? Kalau nggak ada yang komentar berarti sudah paham semua. Nah, gitu ya. Nah, yang di bawah ini kita menggunakan notasi alternatif. Fx sama dengan ini. Ini notasi Leibniz. Nah, gitu ya. Nanti kita akan banyak temukan. Jadi Fx itu Fx di bawah ini sama aja dengan ini. Kalau notasi Leibniz-nya begini. Fx sama dengan do Z per do X. Ingat do, kalau parsial itu do. Kalau kalau D itu total, diferensial total, diferensial parsial. Berarti do Z per do X, do F, X, Y, do X. Ini ya. Nah, di titik, kalau di titik X 0, Y 0 ya di bawahnya yang ini. Ini juga sama, F, Y, X, Y itu adalah do Z per do Y, do F, X, Y, do Y, per do Y. Nah, gampang. Gitu ya. Oke, oke, gini. Nah, nanti kalian harus belajar ini. Contoh yang kedua dulu. Find do Z per do X. Berarti ini sama dengan kita mencari Fx ya. Ini sama aja dengan kita mencari Fx. Ini, aduh kok nggak bisa nih. Ini rusak nih. Ini ganti. Ini mencari Fx. Kalau ini mencari Fy. Oke, gitu. Ya, solusinya seperti ini. Ya, oke, gitu. Ini sama aja kan? Ini kalau kalian masih ingat aturan ini U gitu kan ya. Ini V. Ya enggak? Berarti turunannya U aksen V tambah U V aksen begitu ya. Ya. Nah, udah pelajari ini. Dapat ini ke sini ke sini ke sini sehingga do Z per do X itu ini dengan cara yang sama dapat yang ini. Itu cara ngitungnya gampang. Demikian cara menghitungnya. Nah, kita harusnya bahas ini nih, geometric and physical interpretation. Nah, Mas, mungkin ini dulu ya, sementara yang ini, apa namanya itu, sebentar, Mas. Ini, apa namanya itu, kita akan lanjutkan di minggu depan. Nah, yang ini, geometric and physical interpretation-nya, bagaimana turunan terhadap X. Ya, ini terhadap X itu interpretation-nya yang ini. Ini turunan terhadap Y. Gitu ya. Oke. Nah, ini untuk interpretasi geometrisnya. Nanti saya akan kasih latihan di sepadanya.
Itu dulu mungkin ya. Hari ini ada yang mau ditanyakan? Tapi menghitung ini gampang kan? Kalau menghitungnya gampang ya, tinggal kita bahas bagaimana interpretasi geometrisnya. Ya, ini sebenarnya sebentar sih, cuma tadi kita bahas dulu yang lain ya. Oke, sambil kalian belajar kan ingat dengan SKS itu ya yang saya sampaikan. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Bapak untuk presensi gimana? Ya, ini presentasi mau saya siapkan. Terkait materi dulu. Terkait materi dulu gimana? Kalian ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah Pak, tidak ada. Ini tuh kelas apa kalian? BD ya? Iya, Pak. Hmm, ntar dulu. Ini saya akan kasih nanti. Jadi ini pengantar keturunan parsial ya. Dah. Ini saya kasih kode. Sebentar, saya kasih kode. Nah, ini untuk kode yang kelas B. Nah, kelas B. Ini saya simpan di chat ya. Kelas B. Hmm. Saya akan kasih kode untuk kelas yang C. Salah tuh. Waduh. Kelas kelas D. Kelas D ini apa ya? Oke, sudah tuh. Sudah terlihat? Sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, baik. Kalau sudah, bagaimana perkuliahan hari ini jelas atau tidak apa yang saya sampaikan? Jelas Pak. Oke ya, jelas ya. Nanti kita masuk lagi insya Allah di minggu